Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam menghitung estimasi biaya produksi, memantau progres produksi, atau bahkan pernah kehabisan bahan baku saat sedang memproduksi barang? Accurate Online menghadirkan solusi tepat untuk membantu Anda mengatasi masalah tersebut. Memperkenalkan Add-on Accurate Manufaktur. Mulai dari pencatatan hingga perencanaan produksi dapat Anda lakukan lebih mudah dengan dukungan Bill of Material, perhitungan estimasi biaya produksi, serta info ketersediaan bahan baku. Dilengkapi dengan informasi detail seluruh tahapan proses produksi, Anda dapat lebih cepat mendeteksi proses mana yang menjadi hambatan. Ingin melakukan analisa mendalam? Laporan produksi menyeluruh dapat Anda gunakan sebagai dasar untuk membuat penilaian yang tepat. Tingkatkan efisiensi produksi bisnis Anda dan raih keuntungan lebih besar dengan Add-on Accurate Manufaktur. Kunjungi accurate.id dan coba gratis selama 30 hari. Oke, ya jadi itu tadi ya sekilas tentang Accurate Online Manufaktur. Nah, jadi kalau kita bicara bisnis manufaktur gitu ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang pernah mengalami ya beberapa masalah seperti yang tadi disampaikan di video gitu. Misalkan saat ingin memproduksi gitu, awal-awal bingung gitu, kesulitan mau estimasi biayanya seperti berapa banyak sih, seperti itu. Ataupun saat sudah berjalan itu ya, ingin memantau progres produksinya sudah sampai mana nih, misalkan mana yang ada hambatan dan lain sebagainya. Atau mungkin pernah mengalami saat memproduksi kok tiba-tiba bisa kehabisan bahan baku gitu kan ya, padahal sebelumnya sudah di planning nih, kok bisa habis, bagaimana gitu, kendalanya seperti apa, dari mana. Ataupun di akhir sangat ingin mengalokasikan biaya overhead gitu ya. Ya gimana nih cara mengalokasikannya, menghitungnya bagaimana agar bisa lebih tepat gitu ya. Nah, Accurate Online ini hadir memang sebagai solusi untuk membantu Bapak Ibu menjalankan bisnis lebih mudah. Mungkin kalau ada dari Bapak Ibu yang belum mengenal gitu ya, apa sih Accurate? Jadi Accurate ini adalah platform pembukuan terlengkap untuk membantu Bapak Ibu menjalankan bisnis lebih mudah. Jadi kita memang sudah cukup banyak ya penggunanya di seluruh Indonesia, ada lebih dari 377.000 pengguna produk Accurate, dan kita juga sudah 20 tahun berpengalaman di bidang software akuntansi, dan dalam 6 tahun terakhir kita juga berturut-turut meraih Top Brand Award untuk kategori accounting software. Jadi Bapak Ibu juga tidak perlu ragu dalam menggunakan layanan Accurate Online. Nah, kenapa ya tadi saya sebut platform gitu ya, karena memang kita lebih dari software akuntansi saja gitu ya. Jadi berbagai solusi seperti invoicing, bicara tentang penjualan, pembelian, pengelolaan stok, gudang, pencatatan biaya, fix aset, perpajakan, laporan keuangan, hingga integrasi dengan berbagai layanan dari pihak ketiga, seperti itu. Nah, cuma kalau kita bicara manufaktur, nah Accurate juga lebih dari cuman sekedar pencatatan produksi gitu ya, karena Accurate Online dapat membantu dari awal hingga akhir gitu ya untuk proses monitoringnya. Misalkan dimulai dari penetapan biaya produksi standar gitu ya, atau standar cost, lalu pembuatan bill of material atau bisa juga disebut formula produksi. Jadi ini adalah seperti ya formula gitu ya, misalkan dalam kita mau membuat suatu obat itu membutuhkan bahan baku apa saja sih, memerlukan misalkan waktu manpowernya berapa dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan digabung, akan sebagai sumber data untuk membuat rencana produksi. Nah, nanti dari rencana produksi ini dapat dilanjutkan ke perintah kerja hingga akhirnya ke proses produksi untuk berjalan. Nah, dalam proses produksi ini, di Accurate dapat membagi dalam tahapan produksi nih. Nah, ini tergantung dari Bapak Ibu seperti apa gitu, jadi sangat fleksibel. Misalkan kalau kita bicara obat, saya kurang paham betul ya produksi obat seperti apa gitu ya, cuman mungkin bayangan saya misalkan dari bahan baku kan harus diolah dulu, lalu dimasukkan ke dalam botol, misalkan dari botol lalu harus di packing dan segala macamnya, yaitu itu bisa dibuat beberapa tahapan sesuai dengan prosesnya seperti apa. Nah, di tengah jalan juga tentunya kan tadi kita bicara bahan baku. Nah, di Accurate juga ada fitur nama pemenuhan bahan baku. Nah, ini akan sangat membantu untuk tadi sebenarnya mengantisipasi sebelum sampai jangan-jangan kita lagi produksi tiba-tiba kok bahan bakunya habis gitu ya. Jadi kita dari rencana produksi yang sudah ada, kita bisa melihat bahan bakunya cukup atau enggak sih. Kalau nggak cukup, nah dari pihak gudang bisa langsung melakukan request gitu ya ke bagian pembelian seperti itu. Nah, hingga pada akhirnya setelah finish good ya ujung-ujungnya ingin melihat laporan produksinya seperti apa sih gitu kan ya. Misalkan mau menghitung cost of
goods manufakturnya seperti apa atau COGM. Nah, untuk menghitung COGM yang lebih tepat tentunya biaya overhead kan juga harus dialokasikan ke proses produksinya gitu kan, ke produksi yang mana. Nah, itu kita juga dapat dilakukan dengan mudah di Accurate Online. Jadi sekilas gambarannya misalkan seperti kita bisa planning kan rencana produksi, minggu ini atau dalam bulan ini seperti apa. Nah, kita bisa melihat langsung di timeline-nya seperti apa. Jadi bisa kelihatan nih, misalkan ada yang ada yang bentrok nih ternyata planningnya dan sebagainya macamnya. Lalu dalam perintah kerjanya pun juga kita bisa kita monitor gitu ya. Jadi mana yang sudah dijadwalkan gitu kan, kapan, lalu mana yang sudah dalam proses. Sudah dalam proses pun bisa dilihat lebih detail gitu ya, seperti ya sekarang sudah sampai tahap mana, berapa persen, dan juga tentunya yang mana yang sudah selesai. Nah, kalau tadi kita bicara alokasi overhead, seperti yang misalkan biaya asuransi, biaya listrik, air, sewa, dan lain sebagainya, itu bisa dialokasikan ke masing-masing perintah kerja sesuai porsinya. Tentunya di akhir untuk laporan produksi, nah ini akan dengan mudah Bapak Ibu lihat tuh ya kapanpun dibutuhkan, tidak perlu harus menunggu staf menyiapkan, itu tidak perlu harus menunggu akhir bulan, ya mau hari itu dilihat ya bisa gitu sih pada dasarnya. Dan juga untuk Bapak Ibu sebagai misalkan business owner ataupun manajer juga tersedia lebih dari 200 laporan lainnya untuk membantu memahami kondisi bisnis. Oke, jadi itu ya tadi secara umum sebenarnya untuk fitur Accurate Online Manufaktur. Nah, cuma selain itu sebenarnya Accurate Online ini akan juga dapat membantu untuk berbagai divisi gitu ya. Misalkan untuk divisi accounting gitu tentunya. Ini akan sangat menghemat waktu karena cukup catat transaksi seperti biasa. Nah, selebihnya akan dikerjakan oleh Accurate. Jadi akan sangat membantu. Ataupun jika membutuhkan berbagai fitur lainnya gitu ya sesuai bidang bisnis Bapak Ibu seperti apa, terus proses bisnisnya seperti apa. Nah, ini akan banyak sekali fitur yang bisa mendukung bisnis Bapak Ibu menjadi lebih mudah. Kalau dirasa masih kurang, juga kita ada integrasi dengan aplikasi pihak ketiga gitu ya, misalkan aplikasi kasir, ada aplikasi dari Dijen Pajak, dengan bank, dengan aplikasi omnichannel dan lain sebagainya. Lalu mungkin juga ada Bapak Ibu nih bertanya, saya selain bisnis produksi saya punya bisnis lainnya, nih bisa atau enggak sih? Nah, tidak perlu khawatir karena memang Accurate Online ini dirancang tidak spesifik untuk bisnis tertentu ya. Jadi memang segala jenis bidang usaha bisa menggunakan Accurate Online. Misalkan usaha dagang, ya, toko bangunan, toko komputer, toko baju dan lain sebagainya. Usaha jasa seperti laundry, salon, bengkel, itu semua bisa menggunakan Accurate. Ada maupun bisnis F&B dan tentunya untuk bisnis produksi atau manufaktur seperti itu. Nah, yang terakhir tentunya ini fitur banyak sekali nih, lalu berapa sih untuk biayanya gitu ya dalam menggunakan Accurate Online. Jadi Accurate Online ini untuk yang manufaktur sebenarnya adalah fitur tambahan ya, manufaktur dengan sebesar Rp2 juta per bulan gitu. Tapi Accurate-nya sendiri adalah 200.000 per bulan dengan penambahan pengguna di Rp20.000 per bulan. Jadi mudahnya ya setiap bulan jika Bapak Ibu menggunakan Accurate Online Manufaktur, biayanya adalah sebesar 2,2 juta per bulan. Ya belum termasuk PPN dan add-on lainnya. Nah, tapi dalam kesempatan kali ini juga kita sedang ada promo yang cukup besar, diskon 7,6 juta ya, dari 33,6 menjadi 26 juta rupiah. Nah, ini sudah include apa saja sih? Ini adalah jadi paket 1 tahun Accurate Online Manufaktur gitu ya. Jadi include database Accurate Online selama 12 bulan, ada bonus tambahan 5 pengguna tambahan, 12 bulan juga, add-on manufaktur 12 bulan, ini juga sudah 24 juta kan sebenarnya, dan masih ada ditambah lagi voucher implementasi senilai 6 juta. Nah, voucher ini fungsinya buat apa sih? Voucher ini implementasi gunanya untuk membantu Bapak Ibu saat misalkan membutuhkan bantuan nih untuk setup Accurate Online di perusahaannya Bapak Ibu gitu ya, butuh tim yang untuk datang implementasi ataupun untuk training. Nah, ini vouchernya bisa digunakan. Oke, bahasan untuk manufaktur kali ini kita akan masuk ke dalam pentingnya batch number. Artinya batch number di sini tuh mungkin di dunia farmasi lebih penting ya. Artinya lebih penting itu karena kita akan mengetahui kapan barang itu masuk, kemudian ada waktu expire-nya. Nah, sehingga pada saat pengambilan, pada saat kita menjual,
Nah itu benar-benar terarah gitu ya. Jadi pada saat ngambil itu jangan sampai produksi hari ini dengan produksi yang bulan depan kan, pada saat kita mau jual diambil produksi yang bulan depan. Nah itu adalah fungsinya batch number. Artinya kita memilih barang mana yang kita produksi duluan dan itu barang yang harus kita keluarkan. Nah di sini nanti kita akan coba bahas menggunakan batch number tersebut. Nah di sini ada beberapa catatan CPOB ya. CPOB itu apa? Cara pembuatan obat yang baik. Nah di sini mungkin ada beberapa yang harus diperhatikan. Pertama adalah sistem mutu industri farmasi. Artinya kita harus mengikuti dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan, gitu ya. Sehingga kita sesuai dengan jalur yang harus ditentukan. Nah kemudian ada produksinya, gitu. Nah produksinya itu yang nanti kita akan bantu support melalui bagaimana cara implementasinya di dalam aturan. Nah kemudian ada cara penyimpanan dan pengiriman obat. Nah ini yang berkaitan dengan tadi. Ketika kita memproduksi dengan menggunakan batch, artinya kita harus menentukan posisi penyimpanan, gitu kan. Jadi jangan sampai dari setiap batch produksi yang sudah dikerjakan itu penyimpanannya tidak berurutan, gitu. Bisa ditaruh dengan ngacak lah gitu istilahnya. Nah itu akan susah nanti. Nah kemudian ada pengawasan mutu. Nah pengawasan mutu itu lebih ke lebih ke jaminan ini ya. Jadi kayak uji labnya gitu ya. Nah itu lebih ke pengawasan mutu dari obat itu sendiri. Nah kemudian ada keluhan dan penarikan kembali produk. Nah artinya jangan sampai ketika kita sudah melakukan produksi kemudian kita menjual produk itu, ketika kita ada pengembalian retur, mungkin produksinya ada yang sejenis dengan perusahaan lain. Nah ketika kita melakukan retur itu ada nomor batch-nya. Nah itu kita pentingnya batch itu di sana. Jadi jangan sampai barang yang diproduksi oleh perusahaan lain balik ke perusahaan kita gitu ya. Nah kemudian ada dari sisi dokumentasi. Nah dokumentasi di sini ini lebih ke arah reportingnya. Jadi apa yang sudah kita lakukan input di dalam akturet, nah kita akan mendapatkan output berupa report gitu ya. Jadi reportnya nanti bisa kita lihat di dalam akturet. Nah semua siklus yang ditentukan di sini ini adalah nanti yang bisa kita serap di dalam akturet. Nah nanti untuk sesi akuratnya setelah materi yang saya sampaikan ini nanti kita coba bahas langsung di dalam akurat. Nah di sini ada beberapa kendala yang dihadapi dan dibutuhkan pada saat proses produksi, di mana poin pertama adalah rencana produksi. Nah rencana produksi ini lebih ke arah planning, jadi artinya biasanya di bagian PPIC. Nah biasanya untuk mempertimbangkan antara kebutuhan dengan target perusahaan dan kemampuan produksi, nah ini biasanya menjadi masalah. Nah nanti di dalam akurat ini kita bahas bagaimana cara kita menentukan time. Nah tentunya ini sih harus ada perhitungan dari seorang PPIC, bagaimana mengukur antara kemampuan mesin dengan planningnya gitu. Jadi jangan sampai planningnya besar tapi dengan kapasitas mesin yang ada tidak mampu untuk memproduksi banyak, nah artinya menjadi kendala. Nah kemudian ada bahan baku. Nah ini yang tadi sempat disinggung sama Mas Haji adalah ketersediaan bahan baku. Nah nanti di akurat kita bisa ngontrol dari ketersediaan bahan baku yang tersedia ya. Jadi jangan sampai planningnya tinggi tapi bahan bakunya tidak mencukupi gitu ya. Nah kemudian ada cost komponen produksi. Nah ini di mana ada perhitungan biaya produksi harus tercatat secara detail dan menyeluruh sehingga bisa membantu dalam penentuan. Nah kemudian ada monitoring produksi. Di sini nanti ada di akurat ya, nanti akan lebih detailnya di dalam akuratnya. Di situ kita bisa monitoring dari sisi produksi. Jadi dalam bentuk tahapan-tahapan nanti kita bisa ukur secara aktual seperti di lapangan terjadi. Nah kemudian ada distribusi hasil produksi. Nah jadi setiap produk yang jadi hasil itu harus memiliki identitas yang dimana kebutuhan untuk proses kontrol penyebarannya. Nah itu tracking ya, artinya nanti ketika di akurat, ketika barang kita jual itu mulai dari pengiriman, invoicing sampai ke customer manapun itu sudah bisa di tracking secara detail. Nah untuk pertanyaan mungkin di dalam modul manufaktur akurat itu ada apa aja sih gitu. Nah pertama di situ ada standar biaya produksi. Nah standar biaya produksinya adalah di mana kita harus menentukan
standar harga dari setiap masing-masing bahan yang akan kita pakai nanti untuk produksi. Nah, kemudian ada formula produksi. Nah, formula itu adalah rangkaian penggabungan dari bahan baku yang dibutuhkan untuk nanti menentukan barang jadi yang dihasilkan. Nah, kemudian ada rencana produksi. Nah, rencana produksinya adalah menentukan jumlah berapa produksi yang akan kita buat. Ini disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Nah, kemudian ada perintah kerja. Nah, perintah kerja ini adalah lanjutan dari rencana produksi. Ketika kita ada planning misalkan membuat 1000. Nah, perintah kerjanya berapa kali kita membuat dalam 1000 yang sudah kita tentukan di awal. Nah, ini sekali lagi akan lebih jelas nanti pada saat masuk ke dalam akuratnya. Nah, kemudian pengambilan bahan baku. Nah, pengambilan bahan baku ini lebih ke dari perintah kerja tadi, berapa aktual yang dikeluarkan. Misalkan dari perintah kerja dibutuhkan dari BOM yang kebutuhan bahan baku yang banyak. Nah, nanti pada saat pengambilan bahan baku itu disesuaikan dengan aktual yang real terjadi di lapangan. Sehingga ada selisih yang dinamakan dengan varian. Nanti bisa kelihatan pada saat pengambilan bahan baku ini. Jadi penentuan pada saat perintah kerja dengan pengambilan bahan, nah nanti selisihnya akan dimasukkan ke dalam varian. Nah, kemudian setelah itu ada penyelesaian barang jadi. Nah, penyelesaian barang jadi ini adalah hasil dari output produksi ya, artinya proses akhir. Jadi ketika sudah melakukan kegiatan produksi, ujungnya nanti kita akan lihat berapa hasil jadi barang yang sudah kita rencanakan di awal di rencana produksi. Nah, ini untuk modul selanjutnya, di sini juga ada tahapan proses. Nah, tahapan proses ini adalah fitur baru dari Akurat Online ya. Jadi yang mana fitur ini tidak ada di dalam Akurat Desktop sebelumnya. Nah, tahapan proses ini membantu pada saat kita jadi sudah sampai sejauh mana sih proses produksi kita. Nah, ini bisa dikontrol melalui tahapan proses. Nah, kemudian ada alokasi biaya produksi. Alokasi biaya produksi ini berkaitan dengan overhead biasanya. Jadi dari biaya yang sudah kita keluarkan di dalam periode yang ditentukan, gitu ya. Nanti apakah biaya produksi itu akan dibebankan 100% menjadi biaya, atau biaya ini bisa diserap lagi ke dalam nilai persediaan. Nah, ini tergantung dengan pilihan dari perusahaan, dari pelaku usaha misalkan, mau dipilih yang mana, mau yang dilangsung atau yang mau dilangsungkan ke dalam nilai persediaan kembali. Nah, kemudian ada monitoring perintah kerja. Nah, di sini lebih ke arah nanti kita mengontrol, gitu ya. Jadi sudah sejauh mana sih perintah kerja yang sudah kita lakukan gitu ya, di dalam proses produksi itu. Soalnya kita kontrol di dalam monitoring perintah. Nah, kemudian ada juga perintah kerja. Nah, ini jejaknya ya, jadi rekam jejaknya. Jadi sudah pada saat kita melakukan pekerjaan, nah historinya akan terekam. Nah, nanti kita bisa kontrol juga di sini. Nah, mungkin secara materi itu yang saya sampaikan. Nah, mungkin setelah ini kita akan masuk ke dalam akuratnya untuk langsung mempraktekkan bagaimana proses produksi itu bisa dijalankan di dalam akurat. Jadi untuk kali ini saya coba langsung masuk ke dalam modul manufaktur. Nah, di sini ini secara alur manufaktur ya. Jadi mulai dari standar biaya produksi, kemudian ada formula, ada rencana, ada perintah, ada pengambilan bahan baku, ada tahapan proses, kemudian penyelesaian dan alokasi biaya. Nah, jadi kalau kita berbicara akurat, kenapa warna-warni gitu ya? Jadi ada hijau, ada merah, ada biru, ada orange gitu. Nah, kita jelaskan terlebih dahulu bahwa hijau ini adalah inputannya, jadi lebih ke arah bagaimana input di dalam akurat. Jadi sudah dilambangkan melalui warna hijau. Nah, kemudian itu lebih ke arah dia report, tapi report dalam tampilan layar ya. Nah, kemudian kalau biru itu apa? Itu lebih ke arah daftar. Jadi kalau kita mempunyai daftar kayak tahapan itu daftarnya apa saja gitu, yang berkaitan dengan bisnis proses. Nah, ini untuk mengaktifkan fitur manufaktur kita harus masuk dulu ke dalam Akurat Store ya, di mana kita nanti harus menginstal dulu terlebih dahulu si manufakturnya itu. Nah, di sini kita ada add-ons, di sini manufaktur ya. Jadi kita nanti tinggal diklik saja, kemudian diinstal. Nah, kebetulan kita sudah install, jadi tidak muncul tampilan installnya ya. Jadi yang ada cuma
Jadi buat teman-teman nanti yang mau install, cukup masuk ke dalam Azure Store, kemudian dibuka add-ons manufaktur, kemudian diinstal. Nah, setelah terinstall dia akan muncul di bawah sini manufaktur. Nah, tapi sebelum untuk memulai manufaktur, kita lebih baik masuk ke dalam referensi dulu. Nah, di mana kita harus men-setting terkait dengan rules of the game-nya si manufaktur ya. Nah, di mana di sini ada tahapan. Nah, tahapan sifatnya checklist. Kenapa checklist? Karena tahapan itu sifatnya tidak wajib ya, jadi opsional. Kita mau pakai tahapan atau tidak itu tergantung dengan kebijakan perusahaan. Nah, kalau kita tidak menggunakan tahapan proses, ini kita menggunakan skema yang sama. Kalau saya bilang hampir sama persis dengan Accurate Desktop ya, di mana semua rulesnya itu melalui formula. Jadi mulai dari bahan baku menjadi WIP, nah WIP-nya menjadi formula kembali, kemudian untuk menjadi finish good-nya menjadi formula kembali. Nah, tapi kalau dengan menggunakan tahapan proses, kita cukup menggunakan satu BOM secara keseluruhan secara utuh. Nah, di mana nanti untuk pengontrolan type WIP-nya itu melalui tahapan. Gitu. Nah, kemudian di sini ada akun yang harus kita tentukan, di mana pekerjaan dalam proses ini kita harus tentukan menjadi akun WIP. Nah, kemudian ada selisih biaya produksi, di mana nanti ada terjadi selisih, kita alokasikan ke akun apa. Nah, selisih biaya produksi ini biasanya yang berkaitan dengan biaya varian tadi. Nah, jadi dari selisih antara formula dengan aktual, nah itu akan masuk menjadi biaya. Kebetulan saya masukkan ke akun biaya penjualan barang. Nah, kemudian sini ada rentang umur. Nah, ini terkait dengan perintah kerja ya. Jadi dari tahapan proses sampai penyelesaian, jadi berapa hari yang akan kita tentukan. Nah, yang di sini ada monitoring perintah kerja. Nah, rentang umurnya mau berapa hari yang bisa kita lihat di display laporan. Nah, yang terakhir di sini adalah proses akhir bulan, di mana alokasi biaya varian produksi masuk ke nilai produk barang. Nah, kebetulan saya akan contohkan yang mana biaya varian itu diserap 100% masuk ke dalam nilai produk. Gitu. Oke, sekarang kita coba mulai dari awal. Nah, di sini ada yang pertama adalah biaya standar biaya produksi. Kita coba klik ya. Nah, di sini ini kita bisa memasukkan biaya standar produksi ini berdasarkan kategori barang. Jadi sudah kita tentukan di dalam barang dan jasa, di mana kita menentukan kategori barang. Contohnya saya lihatin dulu. Nah, di sini ada kategori barang. Nah, barang ini ditentukan berdasarkan jenis barangnya ya. Nah, jadi pada saat kita membuat data baru, nah kita menentukan kategori mana yang akan kita pilih. Misalkan bahan baku, nah kemudian nama barangnya apa, kemudian satuan yang akan dipergunakan dalam produksinya apa. Nah, ini pada saat kita menentukan standar biaya produksi, pada saat kita memilih daftar barang dan jasa, kita bisa memilih berdasarkan kategori barang. Misalkan kita mau menentukan standar bahan baku ya, nah maka akan muncul semua daftar bahan baku yang tersedia di daftar barang dan jasa. Kemudian kita lanjut, di sini nanti kita muncul. Nah, di sini nanti kita menentukan berapa harga dari si barang tersebut secara standar cost. Artinya kalau standar cost itu kita sudah melakukan analisa di mana kita melebihkan dari nilai aktual yang terjadi sekarang. Misalkan harga barang barang ini harga aktualnya itu misalkan Rp4 average cost-nya. Nah, untuk standar produksi, nah biasanya kita sudah memperhitungkan waste-nya gitu ya. Jadi kita akan selalu melebihkan dari nilai yang sewajarnya, nilai yang seharusnya. Nah, ini biasanya berdasarkan kebijakan si perusahaan yang sudah menentukan secara standar produksi. Nah, yang dimasukkan ke dalam standar biaya produksi apa saja gitu. Nah, ini tidak selalu dari barang dan jasa. Artinya kita juga harus menentukan dari sisi overhead-nya ya. Nah, ini salah satu contohnya sudah saya tentukan. Misalkan dari bahan bakar di dalam 1 bulan untuk menentukan ke dalam nilai barang, nah berapa? Gitu. Jadi sudah ditentukan di
awal, sehingga nanti kita akan menemukan titik berapa HPP yang akan terbentuk dari standar B produksi ini. Nah, standar B produksi ini tidak harus diinput secara manual, artinya kita bisa melakukan impor dari Excel ya. Jadi artinya kalau input satu-satu mungkin diakurat, kalau menurut saya ini akan memakan waktu lama ya. Jadi artinya kita juga bisa melakukan proses upload dari Excel. Nah, tampilan bentuknya adalah seperti ini. Jadi kita bisa download di template yang disediakan oleh Akhirat. Nah, contoh template-nya seperti ini. Nah, ini contohnya, jadi cukup kita memasukkan nama barang, kemudian kode barang, kemudian harga yang akan dimasukkan ke dalam standar cost. Kita balik lagi ke Akhirat. Nah, nanti kita tinggal melakukan proses tahapan upload saja, pilih di mana Excel tersebut disimpan ya. Jadi tinggal dipilih, kemudian di-open, maka proses uploadnya berjalan. Nah, nanti akan masuk ke dalam daftar standar biaya produksi. Jadi yang dimana setiap kita melihat yang sudah kita input, kita cukup masuk ke dalam list ini ya, tapi di sebelah kiri ini. Nah, di sini ada tanggal berlaku di mana standar cost ini kapan akan diberlakukan harga barunya. Jadi ketika di tengah jalan, misalkan harga yang sekarang sudah tidak berlaku lagi karena ternyata di lapangan harganya banyak yang naik gitu ya. Artinya kan standar cost-nya harus diupdate. Nah, maka diupdate itu nanti berlakunya kapan? Nanti kita harus menentukan di tanggal sini. Oke. Selanjutnya dari mode manufaktur adalah formula produksi. Nah, formula produksi ini lebih ke menentukan kebutuhan dari barang jadi ini. Kita membutuhkan bahan baku apa saja. Nah, ini dimasukkan ke dalam BOM ini ya. Artinya bahan baku yang kita butuhkan dimasukkan, kuantitasnya berapa. Jadi maaf sekali lagi saya ulang. Jadi BOM ini ditentukan adalah untuk memproduksi satuannya berapa. Misalkan kita mau membentuk paracetamol ABC strip 10 tablet. Nah, untuk membentuk satu pieces, saya membutuhkan komposisi bahannya berapa saja. Nah, ini ditentukan di bawahnya. Nah, ini bisa dipilih secara manual ya. Jadi kita bisa pilih komposisi bahan bakunya apa saja. Nah, maka di sini akan muncul. Nah, harga standar yang ada di sini muncul dari standar yang kita setting di awal. Jadi ini tidak bisa kita rubah. Dia sudah default nanti. Jadi harga yang sudah ditentukan pada saat kita menentukan standar biaya produksi. Nah, jadi yang harus kita rubah di sini apa adalah kuantitas. Kuantitas untuk membentuk satu paracetamol ini dibutuhkan berapa miligram kolpen apa ini? Ini istilah ini ya, istilah medis ya. Nah, jadi kita membutuhkan berapa komposisi kuantitinya. Nah, ini disesuaikan dengan formula yang sudah distandarkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya terkait packaging pun kita bisa memasukkan di dalam sini. Nah, jadi sekali lagi yang tadi saya bilang di awal bahwa di produksi ini ada tahapan proses. Artinya kalau menggunakan tahapan proses, BOM yang kita tentukanlah BOM keseluruhan sampai finish, gitu ya. Nah, tahapannya, itu nanti kita kontrol melalui tahapan proses. Nah, ini belum sampai ke arah sana. Jadi saya coba fokus di sini dulu. Nah, di sini lebih ke arah bahan baku yang dibutuhkan. Nah, selain bahan baku apa saja? Ada overhead yang tadi kita buat juga di standard cost. Nah, ini kita menentukan juga untuk membentuk satu dibutuhkan berapa harganya, berapa kuantitinya. Kalau harga sudah ditentukan di standard cost. Nah, kemudian di sini ada produk lain. Nah, kalau dari sisi yang secara fungsi, produk lainnya itu adalah lebih ke produk sampingan ya. Contoh kalau saya membuat baju, ada size L, size M, size S. Nah, ini bisa menggunakan fitur produk lainnya. Nah, berhubung ini dari sisi obat, saya tidak praktekkan untuk yang produk lainnya.
Nah, kemudian di sini ada kualitas produk kedua. Nah, kualitas produk kedua ini lebih ke arah di mana barang yang kalau menurut saya itu kayak contoh misalkan scrap ya, atau kayak barang yang gagal lah, reject ya. Nah, di sini bisa menjadi alternatif barang kedua. Misalkan barang awalnya kita tentukan adalah paracetamol ADC 10 tablet. Nah, ketika misalkan gagal produksi, itu dikemas lagi menjadi produk yang lain. Nah, ini kita bisa masukkan ke dalam kualitas produk kedua, yang mana ini nanti ditentukan pada saat penyelesaian barang jadi. Nah, yang penting kita isi dulu nama produknya apa dulu, yang akan kita gunakan sebagai kualitas produk kedua ini. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan proses. Nah, tahapan proses di sini kita menentukan untuk memproduksi paracetamol ini ada tahapan apa saja di dalamnya. Nah, misalkan saya buat nih, satu adalah tahapan mixing 1. Kemudian di tahapan 2 diuji lab dulu hasil dari mixing 1, baru selanjutnya masuk ke dalam mixing 2. Nah, setelah itu baru masuk ke dalam mixing 3. Nah, tahapan terakhirnya adalah masuk di packaging, artinya barang itu sudah finish. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membuat tahapan ini? Nah, pertama kita harus membuat dulu tahapan proses yang ada di perusahaan kita ya. Nah, buatnya di sini. Nah, jadi kita buat. Nah, kita coba buat baru. Kita misalkan mau buat mixing 4 ya, mixing 1, 2, 3 sudah ada. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tahapan mixing 4. Ini kita simpan. Nah, maka dia akan muncul di daftarnya. Nah, bagaimana cara penggunaan di dalam formula produksi? Nah, ini kita tinggal memilih saja. Nah, di sini ada mixing 4. Nah, mixing 4 ini masuk di dalam proses tahapan yang nomor berapa? Jadi kalau saya tadi urutkan bahwa mixing 1 adalah di tahapan 1, uji lab dan mixing 2 ada di tahapan 2. Nah, kalau kita mau menambahkan mixing 4, itu ada di tahapan mana? Nah, contoh misalkan mixing 4 ada di tahapan nomor 5. Nah, maka dia akan masuk ke dalam mixing 5. Nah, kalau misalkan kita ada salah ya kita tinggal ya, kemudian Nah, selanjutnya apa sih peranan dari mixing 1, uji lab, mixing 2, mixing 3 dan packaging? Nah, ini harus kita tentukan dari sisi bahan baku yang tadi. Nah, dari paracetamol ini kita membutuhkan bahan baku apa saja. Nah, bahan baku ini nanti ditentukan dia ada di tahapan proses berapa. Misalkan saya buat barang ini di tahapan mixing 1, kemudian barang yang kedua masih di tahapan mixing 1. Nah, kemudian barang yang ketiga ada di tahapan berapa? Nah, saya buat di mixing 2. Nah, ini kebutuhannya untuk apa? Nah, ini pada saat nanti kita akan melakukan pengambilan bahan baku. Jadi pada saat pengambilan bahan baku, orang yang ada di mixing 1 dia cukup mengambil barang yang mixing 1 saja. Tidak akan muncul barang-barang yang dibutuhkan di mixing 2. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, setelah itu adalah rencana produksi. Jadi setelah kita mempunyai formula produksi atau BOM, nah baru kita menentukan gitu kan rencana produksi kita mau berapa. Nah, tentunya ini menyesuaikan dengan kapasitas mesin terutama ya. Jadi artinya mesin kita mampu memproduksi berapa. Nah, sehingga kita menamai rencana produksi ini adalah dengan batch-nya. Nah, jadi sudah kita tentukan ini adalah batch apa, batch nomor berapa untuk produksi kita. Saya ambil contoh. Di sini saya mau membuat batch 001 ya. Paracetamol full strip. Nah, kemudian saya memasukkan barangnya. Nah, di sini saya menentukan kuantitasnya, berapa banyak yang akan saya produksi, gitu ya. Nah, di sini ada tanggal mulai dan tanggal selesai. Artinya, kalau kita merencanakan 1000 produksi, 1000 pieces ini, butuh berapa waktu lama yang akan kita lakukan? Pertama, saya mau mulai dari tanggal 9 dan selesainya di tanggal 10. Artinya kita cuma butuh waktu 1 hari untuk memproduksi 1000 pieces. Nah, ini dalam artian bagian PPC sudah memplanningkan. Dengan jumlah kapasitas mesin yang ada, saya mau memproduksi 1000 itu cukup waktu 1 hari saja. Nah, ini kita lanjut. Nah, artinya rencana produksi ini sudah terbentuk. PPC sudah memplanningkan bahwa saya mau membuat 1000 pieces. Oke, nah tinggal tahapan selanjutnya adalah bagian produksi, membuat
rencana kembali, bukan rencana ya, artinya membuat perintah kerja. Nah, dari 1000 pieces yang direncanakan dengan kapasitas mesin yang ada, saya mau membuat perintah kerja berapa gitu. Misalkan dari 1000 saya membuat 500 terlebih dahulu karena kapasitas mesin saya cuma bisa 500. Ya udah, berarti nanti kita membuat perintah kerja turunan dari rencana produksi. Oke, nah selanjutnya masuk ke dalam perintah kerja. Nah, di perintah kerja ini tahapannya kita tinggal mengambil saja dari MP nomor berapa gitu ya. Nah, dari sini kita tinggal pilih. Nah, di sini akan ditentukan. Karena saya tadi sudah membuat sebelumnya ini ya, saya sudah membuat perintah kerja senilai 500. Artinya kalau saya membuat perintah kerja yang baru, maka akurat sudah menentukan sisanya adalah 500 dari MP 2021-06-001 ini. Jadi yang muncul di perintah baru itu adalah perintah sisanya. Nah, kita contoh ambil yang sudah. Pertama saya mau membuat 500 gitu ya. Nanti membuat 500 ini, nanti dia tentukan nih kapasitasnya sudah berapa persen. Nah, ini karena saya sudah selesaikan, jadi 100% ya. Saya coba hapus dulu. Nah, hapus penyelesaiannya. Nah, saya coba hapus dulu ya untuk pengambilan bahan bakunya. Oke, maaf tadi menunggu ya. Nah, kita lihat nih, kita ambil contoh satu, misalkan kita mau membuat perintah kerja dari rencana produksi yang sudah kita buat tadi. Nah, kita buat 500 pieces terlebih dahulu, menyesuaikan dengan kapasitas mesin. Misalkan kapasitas mesinnya cuma bisa 500. Nah, artinya pada saat kita melakukan perintah kerja, nah apa yang terjadi di dalam alur ini ya, modul ini ya. Pertama, di sini akan menunjukkan kuantitas berapa kebutuhan barang yang akan kita produksi. Nah, di sini dari mana ditentukannya? Yaitu dari formula tadi. Di formula dikalikan dengan jumlah kapasitas berapa paracetamol yang akan kita beli. Nah, ini secara sistem akurat sudah akan menghitung sendiri sampai ke mengkali dengan harga standar kosnya. Nah, di sini juga terlihat nanti ada beberapa tahapan. Ini bahan ini akan terjadi di tahapan mana, barang yang ini ada terjadi di tahapan mana gitu. Ini akan ditentukan oleh sistem sesuai dengan yang sudah kita setting di awal sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana tahapan ini akan terjadi progresnya? Nah, ini terjadi pada saat nanti kita membuat pengambilan bahan dan update tahapan proses. Nah, kita lihat, misalkan di sini kita masuk ke tahapan proses. Nah, di sini nanti bagian departemen di divisi 1 dia harus melakukan update terkait dengan perintah kerjanya. Nah, kita buat perintah kerja yang ini. Nah, kemudian tahapannya adalah tahapan divisi 1 sesuai dengan departemennya dia. Nah, dia akan mulai dari tanggal berapa produksinya? Akan dari tanggal 9 ya. Nah, kita tinggal update mulai. Nah, kita lihat di sini apakah terjadi perubahan. Nah, belum ya, karena tidak terjadi apa-apa, baru kita memulai saja. Nah, selanjutnya setelah divisi 1 membuat status mulai, artinya dia memerlukan bahan baku untuk memproduksi si paracetamol ini. Nah, di sini bagian dari departemen divisi 1 dia harus melakukan pengambilan barang, dia ambil dari perintah kerja yang nomor berapa, ya. Nah, kemudian ambil dari bahan tahapan. Nah, kemudian kita tinggal pilih tahapannya dia ada di mana, ada di divisi 1. Nah, di sini nanti muncul adalah kuantitas yang memang dibutuhkan di divisi 1 saja. Artinya kalau kita berbicara perintah kerja, sebenarnya barang yang dibutuhkan itu banyak. Nah, tapi karena kita berbicaranya adalah tahapan divisi 1, maka yang dibutuhkan adalah bahan yang ada di divisi 1 saja. Nah, kita tinggal ambil tanggalnya diganti dari 9. Nah, kemudian kita simpan. Nah, maka di tahapan proses perintah kerja lagi. Nah, dia belum berubah juga kan, artinya
secara monitoring perintah kerja, nah dia baru 14%. Nah ini disesuaikan dengan apa? Dengan pengambilan bahan baku yang ada. Nah progresnya dia belum terlihat karena belum diupdate oleh bagian mixing satunya, jadi tidak akan terlihat. Nah dia akan berubah kalau nanti bagian mixing satu itu mengupdate prosesnya di sini. Nah misalkan dia selesai, kemudian dipilih WO-nya, kemudian dipilih tahapan mixing satunya, jumlahnya 500, kemudian kita masuk ke tanggalnya. Nah maka di monitoring perintah kerja ini dia akan terupdate, statusnya dia sudah menjadi 100%. Artinya kalau sudah 100% ini sudah bisa berpindah step ke selanjutnya, tahapan proses selanjutnya. Jadi kalau kita berbicara di perintah kerja tadi, nah dia sudah 100%, artinya kalau hijau dia sudah selesai. Nah ini untuk memonitoring, jadi artinya untuk memantau bahwa sudah sejauh mana proses produksi yang sudah dijalankan. Mixing 1 sudah, artinya berarti sudah berpindah ke kewajibannya di mixing 2 dan uji lab. Nah karena di uji lab ini tidak ada bahan yang dibutuhkan di dalam uji lab, dia hanya sampling untuk dia layak atau tidak. Nah, maka itu cukup dilakukan update secara tahapan proses saja. Jadi bisa dilakukan mulai terlebih dahulu atau mau dilakukan langsung selesai pun juga bisa. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau kita mulai dulu ya. Jadi kita tahu, oh ujian itu kapan, selesainya juga kapan. Kalau di dalam hari yang sama ya tetap harus dimulai dari 9 dan 9. Nah, ini kalau saya ambil contoh ya, jadi saya langsung aja uji lab tanggal 9 simpan. Nah maka pada saat kita monitoring perintah kerja di sini juga sudah 100%. Nah uji labnya sudah 100%. Nah selanjutnya tahapan selanjutnya adalah tahapan mixing kedua. Nah artinya pada saat pengambilan bahan baku di sini, nah departemen mixing 2 dia harus melakukan ambil tahapan, tapi jangan dipilih dari yang mixing 1. Karena yang dibutuhkan bahannya adalah di bahan yang ada di tahapan mixing kedua. Nah, di sini kita akan praktekkan di mana bahwa barang yang ditentukan di dalam BOM pada saat praktek di lapangan tidak sesuai dengan apa yang kita realisasikan. Misalkan kebutuhan dari sisi BOM ini adalah 15.000 mg untuk nos satunya. Nah, tapi pada saat realita di lapangan aktualnya pemakaian bahan itu tidak 15.000, nyata lebih misalnya. Nah, misalkan saya lebih 100 mg. Kita lanjut, kemudian kita simpan. Nah, secara akurat dia sudah mengasih notifikasi bahwa kuantitas nos satunya yang diambil dia melebihi dari standar yang sudah ditentukan di awal. Nah, ini tergantung kita ya. Berarti ya kita akan lanjutkan. Nah, kemudian secara monitoring tahapan, monitoring perintah kerja, mixing 2 tidak akan berpengaruh apa-apa karena kita tidak melakukan tahapan update proses tadi. Nah, jadi yang berpengaruh di dalam sini presentasi ini itu adalah bagaimana kita mengupdate si tahapan proses tadi. Nah, jadi kita masuk ke dalam sini, kita masuk ke perintah kerjanya. Nah, kemudian kita pilih mixing 2. Nah, kita update. Nah, kalau misalkan update-nya ini misalnya kita berbicara shifting ya. Kalau berbicara shifting misalkan ada dua yang mengerjakan antara pagi dan sore, atau pagi sampai siang dan siang sampai sore. Misalkan bagian satu kita memasukkan 250. Nah, kita di sini kita kasih keterangan aja di sini shift 1. Artinya shift 1 ini pada saat dia mengerjakan dari pagi sampai siang dia cuma bisa memproduksi 250. Nah, sisanya nanti dilakukan oleh shift 2 250 lagi. Nah, misalnya kita ambil contoh gini, kita simpan. Nah, nanti di monitoring perintah kerja yang terjadi itu adalah berapa? Oh sorry, tadi baru mulai. Nah, saya cuma selesaikan lagi.
Nah, dia terjadinya adalah 50%, tidak nyampe 100%. Nah, kalau untuk melanjutkan lagi, berarti tinggal kita melakukan update lagi tahapan proses, pilih selesai, kemudian shift 2 melakukan penyelesaian, finishing 250. Nah, kemudian di tanggalnya dikasih keterangan 2. Nah, maka di sini akan berupdate status, jadi menjadi 100%. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang distandarkan di awal, diperintahkan di awal. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke tahapan yang selanjutnya. Jadi tahapan ketiga, kita mulai mixing 3. Nah, kita langsung saja kita simpan. Misalkan tahapan mixing 3 terjadi di tanggal 10. Simpan. Nah, kemudian bagian mixing 3 mengambil bahan. Ambil dari tahapannya dipilih untuk tahapan mixing 3. Nah, kita bedakan ya. Kalau tadi kita lebih, kalau sekarang kita akan kurangkan, misalkan menjadi 109.000. Nah, kemudian kita simpan. Nah, setelah selesai, kita balik lagi ke tahapan proses. Orang mixing 3 harus mengupdate bahwa dia sudah menyelesaikan pekerjaan yang ditentukan. Pilih mixing 3, kemudian 500, kita simpan. Artinya kalau kita berbicara monitoring perintah kerja, maka dia sudah 100%. Nah, di sini berarti kita tinggal tahapan akhir adalah packaging. Nah, packaging tahapannya seperti apa ya? Sama saja. Artinya kita update, mulai di sini, kemudian kita pilih packaging untuk 500 tablet, kemudian kita simpan, pengambilan bahan baku, ini lagi, ambil tahapan, pilih packaging, kemudian simpan, update tahapan lagi, nah, simpan. Nah, artinya secara monitoring perintah kerja ini sudah terjadi 100%. Nah, kenapa di sini menunjukkan 89,9%? Nah, ini karena kita belum melakukan penyelesaian barang jadi ya. Artinya dia belum menunjukkan untuk 100%. Tapi kalau berbicara kebutuhan bahan baku, dia sudah melakukan proses 100% tadi. Nah, di sini ini kita bisa kontrol juga dari sisi history perintah kerja. Jadi kalau di sini ini lebih mendetail. Jadi orang tuh kita bisa pantau gitu ya, mulai dari perintah kerja ini gitu ya, dengan kebutuhan 500 pieces tadi. Nah, ini ada track recordnya gitu. Jadi mulai dari ambil barangnya kapan, tanggal berapa. Nah, ini kalau kita klik dia akan masuk ke dalam pengambilan bahan. Jadi bisa di tracking dengan mudah ya. Nah, di sini kita bisa kelihatan ada mulai, ada selesai, ada mulai, ada selesai. Ini berdasarkan masing-masing tahapan proses yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, di sini ada terlihat tanggal 9/26 saya ada bayar bahan bakar, gitu ya. Jadi bisa kelihatan. Nah, ini tergantung pada saat ini ya. Ini saya hapus dulu. Jadi ulang dulu ya. Jadi kita baru berbicara terkait dengan pengambilan bahan dan pengupdatean tahapan proses. Nah, sekarang tahapan selanjutnya apa? Pengambilan bahan baku sudah, pengupdatean tahapan proses juga sudah. Nah, yang terakhir itu adalah, bukan terakhir ya, tahapan selanjutnya adalah penyelesaian barang jadi. Kita tinggal menentukan klik modul penyelesaian barang jadi, kemudian kita pilih dari WO pekerjaannya. Nah, kemudian kita tentukan tanggal kapan si finish good jadi ya. Nah, di sini kita pilih barang yang finish good-nya mau barang apa. Nah, kemudian di sini kita masukkan 500.
Nah, karena kita menggunakan batch produksi, nah maka di sini kita akan memasukkan kuantitas secara batch produksi. Nah, dari 500 ini, karena kita berbicara batch ya, produksi, artinya satu barang itu bisa mempunyai banyak kuantitas dengan satu nomor batch. Nah, beda dengan serial unit. Nah, kalau serial unit, satu barang, satu serial unit. Nah, kalau kita berbicara batch, artinya satu batch itu bisa beberapa kuantitas. Nah, sekarang bagaimana cara kita memasukkan kuantiti si 500 tadi? Nah, di sini kita tinggal klik tombol ini. Nah, kita tinggal masukkan di sini nomor seri batch-nya berapa. Nah, ini diulangnya berapa? Diulangnya 1, stoknya 500. Nah, maka dia akan tercreate senilai 500. Nah, tanggal kadaluarsanya ini sudah kita bisa isi juga, disesuaikan dengan kapan si expire date itu akan terjadi. Nah, di sini ya, tinggal diklik di sini. Nah, kita isi dengan misalkan 1 tahun ya. Nah, di sini, nah kita tinggal lanjut saja. Nah, kemudian kita simpan. Nah, artinya barang yang sudah kita simpan ini, nah dia sudah masuk senilai 500 ya kuantiti. Nah, secara stok, nah ini sudah bisa kelihatan nanti. Nah, dengan nomor seri yang 001. Jadi pada saat jual nanti kita akan memilih adalah batch 001. Nah, batch ini sebenarnya sudah bisa di barcode ya, bisa tembak barcode. Jadi kalau kita ada aplikasi yang emang khusus untuk batch gitu ya, kita tembakkan di barang, nah nanti pada saat kita searching, nah ini kita bisa tembak batch ini. Oke, yang terakhir adalah aplikasi biaya produksi, di mana yang tadi kita singgung di awal. Jadi pada saat kita mau melakukan alokasi biaya, gitu ya, nah ini kita tinggal pilih mau alokasi masuk ke dalam nilai barang atau benar alokasi ini mau menjadi biaya. Nah, kalau kita mau masuk ke nilai barang, nah ini hal-hal yang harus kita perhatikan di sini. Nah, pertama kita tinggal pilih alokasinya periode berapa ya, periode Juni. Nah, kemudian kita ambil. Nah, di sini ini biaya yang sudah terjadi di bulan Juni ya. Kita bayar tenaga kerjanya 1.200.000. Kita bayar bahan bakar 800. Kita bayar listrik 1 juta. Nah, dari sini, dari biaya yang sudah terjadi, apakah kita mau serap 100% biaya itu menjadi ke dalam nilai barang? Nah, atau kita cuma mau mengalokasikan hanya 33% saja, gitu, sesuai dengan berapa persennya gitu ya, dari 1 juta itu kita mau alokasikan berapa persen. Nah, nanti tinggal ditentukan saja di dalam alokasi biaya produksi ini. Nah, kita coba lihat dulu di laba rugi. Nah, laba rugi yang terjadi di Juni ini adalah biaya yang sudah kita keluarkan, ada 1.800.000 sama 1.200.000 nilai 1 juta. Nah, ini kita belum berbicara untuk menyerap nilai barang, karena kita harus melakukan nanti di periode akhir. Nah, di sini kita lihat di neraca. Nah, di sini barang jadi sudah terbentuk 19.430 ya. Dari mana? Ya dari laporan ini. Kita buka di manufacturing. Nah, di perintah kerja, kita lihat. Nah, nilai ini adalah nilai yang berdasarkan hitungan standar cost. Jadi dari kuantitas kebutuhan bahan baku nilai 18 juta, kemudian ada biayanya 1.100.000. Nah, produknya dikalikanlah, jadi 500 ya. Nah, jadi dapatlah angka cost-nya itu adalah 19.430 senilai barang jadi itu. Nah, kalau kita berbicara harga per barangnya,
Berarti HPP per barang itu adalah 38.860. Nah, bagaimana kalau kita berbicara dengan biayanya? Nah, ini di sini terlihat difference-nya ya. Nah, ini yang akan menjadi varians tadi. Jadi selisih antara standar cost dengan biaya aktual. Aktual dari sini dari mana? Yaitu dari pengambilan bahan baku yang dikalikan dengan harga average saat ini gitu ya. Nah, maka dapatlah varians yang memang dihitung dari selisih antara real dan standar. Nah, di sini untuk biaya ini masih nol. Kenapa? Karena kita belum melakukan alokasi biaya tadi. Nah, dari biaya ini kita mau alokasikan berapa? Misalkan ini kan 100% ya. Kalau 100% artinya kan kita akan menyerap 1.200.000 ke dalam nilai barang. Mungkin kalau ada beberapa persen yang mungkin jadi pertimbangan. Saya nggak mau masukin itu nilai 100%. Ya udah tinggal dijanji aja. Berarti kita anggap sebagai contoh ya 33% ya. Simpan. Nah, kita lihat lagi di update laporannya. Nah, kita ambil dulu WO yang mana yang akan kita serap biaya tadi. Nah, kita simpan. Kita lihat di laporan. Nah, dia akan terlihat seperti ini. Artinya, yaitu kita serap senilai 33%. Nah, ini masih biaya ini realnya lebih kecil daripada standar ditentukan. Artinya kita masih efisiensi. Oke, nah selanjutnya dari varians ini, nah kita lihat lagi laba ruginya ya. Laba rugi. Nah, dia sudah terserap senilai alokasi biaya tadi, jadi sudah dikurangi. Artinya nilai yang tidak terserap ini akan tetap menjadi biaya di bulan itu ya, di periode itu yang tertentu. Nah, selanjutnya dari jumlah varians yang tadi, nah jumlah varians ini kita akan masukkan ke dalam nilai barang. Artinya, kalau kita berbicara barang dan jasa dengan HPP tadi 38.860, nah kalau kita serap lagi varians itu ke dalam nilai barang, ini akan berubah average cost-nya. Nah, kita coba ya, kita masuk ke proses akhir bulan. Nah, baru kita pilih bulan Juni, kemudian kita simpan. Oke. Coba lihat lagi laba ruginya, coba lihat bahan-bahannya. Nah, di sini sudah terupdate. Yang awalnya tadi 38, karena ada efisiensi 2 juta, nah dia akan mengurangi senilai HPP-nya. Nah, berbeda cerita kalau kita emang variasi tadi tidak dialokasikan ke dalam nilai barang. Nah, maka yang 2 juta tadi dia akan tetap ada di dalam laba rugi gitu. Nah, berbicara laporan produksi itu apa saja. Nah, di sini sudah ada beberapa fitur secara laporan yang disediakan oleh Accurate. Artinya kalau laporan di sini mungkin disesuaikan dengan kebutuhan pada saat hari ini. Nah, tapi kalau misalkan ada kebutuhan laporan dari masing-masing perusahaan, artinya tidak menutup kemungkinan bahwa Accurate akan mendevelop kebutuhan kita. Nah, dalam artian kebutuhannya itu akan difilter oleh Accurate. Jadi di mana Accurate akan memfilter bagaimana seberapa banyak yang dibutuhkan oleh customer. Nah, itu yang akan didevelop. Jadi kita jangan khawatir bahwa kok laporannya kayak gini ya, kurang ya. Nah, tidak perlu khawatir. Nah, itu akan menjadi masukan buat Sekasopnya juga. Dan nanti akan ada ya. Jadi kalau kita menggunakan Accurate online kan kita selalu mendapatkan pembaruan ya. Artinya tidak stuck kalau online ini. Kita cukup bayar 200.000 tapi dengan update yang banyak kan kita tidak rugi gitu harusnya ya. Beda kalau kita develop sendiri misalkan program, dia developnya mahal ternyata customer bayar lagi gitu.
itu yang menjadi poin memang kalau custom itu ya itulah resikonya ya, kita akan banyak cost ketika kita ada mau penambahan fitur yang sesuai keinginan kita. Nah, tapi kalau akurat mungkin tidak dipenuhi secara 100%, tapi artinya kebutuhan itu akan difilter, yang mana yang dibutuhkan, nah itu yang akan kita developkan. Nah, selanjutnya itu aja sih dari manufaktur ya. Barangkali kalau untuk tanya jawab kita nanti bahas setelah ini. Jadi kalau untuk manufaktur saya coba ringkas lagi dari awal. Jadi kalau manufaktur itu lebih ke bagaimana kita meng-create barang bahan baku ini sampai menjadi barang jadi. Nah, itu melalui tahapan-tahapannya yang memang disediakan dalam model akurat. Pertama, mulai kita menentukan standar biaya cost, kemudian kita menentukan formula produksi, membuat planningnya, kemudian menurunkan perintah kerjanya, sampai pada saat pengambilan bahan baku, melakukan update tahapan proses. Nah, tahapan akhirnya adalah menyelesaikan barang jadi. Nah, jadi di sini seluruh tahapan produksi tercover semua, sampai kita nanti mendapatkan output laporan yang emang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ya, barangkali itu saja dari kami, dari saya. Oke. Pak, supaya fitur manufaktur bisa keluar, bagaimana caranya? Supaya apa? Maaf? Supaya fitur manufakturnya bisa keluar. Oh, ini tadi yang harus saya sampaikan. Jadi masuk ke Accelerate Installer. Nah, kita harus install terlebih dahulu di sini. Nah, kebetulan kan ini sudah saya install, jadi saya tidak muncul tampilan installnya ya. Nah, nanti tinggal diklik install aja. Nah, nanti dia akan muncul otomatis di sini di bawah di tampilan pinggir ini. Oke, baik. Ternyata sudah dijawab juga nih Pak di kolom komentar. Lanjut lagi dari Bapak Firman. Apakah biaya varians hanya bisa terserap ke produk setelah melakukan proses akhir bulan, walaupun produk sudah diselesaikan di manufaktur dan bahkan sudah dijual melalui faktur penjualan? Ya, betul. Jadi kalau biaya varian itu tetap akan terserap di nilai produknya di akhir bulan. Jadi tidak bisa, jadi walaupun sudah terjual tetap akan terbentuknya secara di akhir bulan ya. Jadi kalaupun barangnya sudah terjual, dia akan mengambil harga average yang pada saat hari itu. Oke, baik. Semoga terjawab ya Pak Kevin. Pak Firman, lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu dari Pak Kevin. Oh iya Pak, bila ada error, bagaimana pengecekannya dalam tahapan produksi maupun stok akhir setelah digunakan? Errornya apa dulu nih? Error dalam tahapan produksi Pak. Nah, itu saya juga ini ya, maksudnya harus tahu dulu errornya apa dulu. Karena pada saat tahapan proses ini kan kita sebenarnya cuma jadi hanya update saja sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara tahapan proses yang tadi ya, nah di sini kita cuma update aja mulai dan selesai. Nah, jadi pada saat pengambilan bahan baku pun itu hanya memilih tahapan produksi yang mana. Nah, makanya harus jelas dulu. Nah, errornya seperti apa dulu? Baik, mungkin Pak Kevin bisa dijelaskan lagi ya Pak, errornya dalam apa dulu nih? Nah, intinya sih kita bisa pantau dari sisi ini ya, dari monitoring perintah kerja ini. Gitu. Jadi nanti kelihatan secara monitoring perintah kerjanya apakah terlaksanakan semua atau tidak gitu ya tahapan ini. Baik, berarti bisa dipantau dengan perintah kerja ya? Betul, bisa dipantau di histori perintah kerja. Lanjut ke pertanyaan keempat dari Bapak Indrawan. Bagaimana menggunakan Accurate memanage bahan dan produk yang ada expired date-nya agar bisa keluar secara FIFO? Oke, nah kalau secara akurat dia hanya menginformasikan dari sisi data. Sebenarnya nanti tinggal dilihat dari laporan ini ya, di gudang itu ada nomor seri produksi, stok nomor seri produksi ya. Nah di sini, nah nanti tinggal dipilih barangnya, nah nanti dimasukkan
Nah, di sini ada nomor seri produksi, ada kuantitas, ada tanggal kadaluarsa. Nah, ini mungkin saya sedikit masukkan ke Akuret gitu ya. Mungkin ini ada sedikit kendala di tanggal kadaluarsanya, kenapa tidak muncul gitu ya. Padahal tadi kan saya sudah isi ya. Gitu. Tadi saya sudah isi, tanggal kadaluarsanya tidak mungkin ada sedikit kendala teknis di IT-nya, mungkin nanti bisa diupdate dari CTS-nya ya. Nah, ini untuk pemantauannya Pak, gitu. Jadi kita bisa kontrol kuantitas, tanggal kadaluarsa. Nah, kalau kita berbicara bagaimana cara pokoknya, nah itu balik lagi nanti pada saat penyimpanan di gudangnya Pak. Nah, di gudangnya perusahaan itu kita harus menentukan ketika setelah menyelesaikan produksi, urutan mana yang harus kita keluarkan. Jadi artinya bisa beriringan. Jadi secara sistemnya valid, secara data keluar di lapangannya juga valid gitu datanya. Begitu. Oke, semoga pertanyaannya menjawab juga ya Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu ada dari Bapak Rizky. Apakah bisa print perintah kerja untuk diberikan ke bagian produksi masing-masing? Ya, bisa. Nah, sini ya. Bisa ya Pak berarti? Bisa. Nah, ini perintah kerjanya. Tapi ini masih bawaannya Akuret ya. Jadi di sini menginformasikan bahwa produk utamanya apa, dan di sini ada kebutuhan bahan baku apa saja. Baik, berarti jawabannya bisa ya Pak Rizky untuk print perintah kerjanya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada dari Ibu Mega, yaitu data saran nih Ibu Mega. Oke, lanjut lagi. Apakah masih bisa custom atau add-ons untuk update tahapan di orang-orang produksi dalam bentuk touchscreen atau tablet untuk memudahkan orang produksi di masing-masing tahapan? Harusnya yang jawabnya Akuret ini. Masih memungkinkan nggak custom add-ons gitu? Baik, mungkin ini salah satu saran ya buat Kobi Ya. untuk bisa custom dan add-ons ya. Ya, tapi ini bukan Ibu, Bapak Mega. Oh iya, Bapak Mega. Maaf Bu, aku kira Ibu itu, maaf. Oke, lanjut lagi. Tapi ini saran bagus sih kalau maksudnya. Kalau custom sih kayaknya nggak memungkinkan ya. Tapi kalau penambahan fitur baru mungkin bisa ya. Baik, nanti akan kami sampaikan ke tim terkait ya Pak untuk saran yang tadi. Karena ini kita juga butuh saran nih agar kita lebih baik lagi. Tuh. Ya. Dari Pak Rizky nih Pak, bisa dicontohkan cara buat unik nomor seri di produksi? Nomor unit ya. Kalau nomor unit itu jadi kalau unit itu sebenarnya kita harus menentukan dulu Pak di barang dan jasanya. Pada saat kita membuat utama ya daftar baru, misalkan kita mau buat barang jadi baru, contoh barang jadi misalkan barang FF ya. Nah ini ditentukan. Nah di lain-lain, nah kita di checklist Pak nomor serinya. Nah pada saat nomor seri ini kita menentukan mau nomor unit atau nomor produksi. Kalau tadi kan saya pilihnya nomor produksi ya. Nah kalau nomor unit Bapak harus pilihnya nomor unit. Nah kemudian disimpan. Nah pada saat nanti penyelesaian barang jadinya itu lanjut ya. Nah contoh kalau ini saya pakai ini, kalau mau nomor unit nanti tahapannya gini. Jadi misalkan kita kuantitas 10 ya, misalkan penomorannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah stoknya 1, saya urutkan 10 kali Pak. Nah dia akan berurut sebanyak 10 kali. Nah ini kalau unit. Tapi kalau nomor batch, dia satu batch itu bisa jadi beberapa kuantitas. Tapi kalau unit, satu nomor unitnya tidak bisa 2 kuantiti. Jadi harus 1 kuantiti. Gitu Pak.
Nanti tinggal dilanjut. Ini nggak bisa saya lanjut karena emang tidak cocok ya dengan penerapannya gitu. Jadi nggak bisa disimpan. Ini yang dicontoh saja gitu. Ya, lanjut. Ya, berarti bisa ya Pak, cuman emang unitnya nggak bisa di input langsung, jadi harus ada customnya ya Pak. Bapak Rizky, bagaimana cara supaya item barang bahan baku tidak muncul di bagian sales penjualan waktu kita buat surat jalan Pak? Nah ini sih, ini kalau menurut saya sih ini jadi masukan ya buat akurat. Nah artinya sih mungkin menurut saya ini jadi masukan buat akurat. Artinya ketika emang bahan baku ini mungkin ada satu tombol di mana barang ini tidak dijual mungkin Pak ya. Jadi kenapa? Karena pada saat penjualan di sini bahan bakuku ketarik ya. Jadi sehingga dia memenuhi daftar barang yang mau kita pilih gitu. Ya ini sih sebenarnya masukan, lebih ke arah masukan sih gitu. Jadi supaya emang bahan baku itu tidak terbit di dalam faktur penjualan. Nah, kalau saran saya sih yaitu lebih baik ada satu tombol yang dimana emang barang ini kan belum tentu ya bahan baku itu tidak dijual semua. Ada beberapa perusahaan yang emang bahan baku itu dijual kembali gitu. Jadi harus ada option di mana barang itu tidak dijual misalnya, hanya diproduksi saja. Ya, gitu paling Mbak Indah. Lanjut lagi. Untuk pertanyaan tadi itu lebih ke saran ya Pak, untuk ya lebih ke saran. Oke baik. Untuk sarannya nanti kita tampung dulu dan akan kita kasih ke tim terkait agar bisa lebih baik lagi sistem manufaktur. Betul, Mbak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Tana Suryana. Bagaimana dengan NP batch untuk bahan bakunya sendiri dan untuk laporan stok bahan baku secara FIFO? Untuk stok bahan baku secara FIFO ya. Gini, kalau berbicara FIFO, metode perhitungan persediaan mau FIFO mau average itu ditentukannya di awal gitu. Jadi kita mau memilih yang mana, mau FIFO, average atau cuma dua ya pilihannya, mau FIFO atau average. Nah ini harus ditentukan di awal Mbak Indah gitu. Jadi untuk Katana ya, jadi tidak bisa setengah-setengah, bahan baku pakai FIFO kemudian barang jadi pakai average, itu nggak bisa. Nah kemudian untuk nomor batch-nya sendiri di bahan baku itu sama Pak, jadi penentuannya itu tetap pada saat kita setting barang ya, daftar barang mau bahan baku atau barang jadi, kita pada saat di line-line ini kita menentukan dulu Pak nomor serinya di checklist, kemudian nomor batch. Nah kemudian pada saat kalau kita checklist, pada saat pembelian tetap nanti kita akan memasukkan nomor batch gitu. Jadi pada saat kita ambil contoh ini ya, satu saya ambil contoh yang HCL ini, saya aktifkan nomor produksi, simpan. Nah pada saat saya melakukan pembelian, nah tetap di sini kita harus memasukkan nomor. Jadi kalau misalkan kita membeli 100 quantity, harganya 1000 misalnya. Nah kita di sini masukin nomor seri, nomor batch-nya misalkan 002, stoknya 100, berulangnya 1000. Nah kayak gini. Nah ini untuk bahan baku yang emang menggunakan batch. Kalau kita mau kontrol ya tahapannya seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi pertama diupdate dulu di barangnya, dipastikan bahwa nomor seri ini di checklist. Nah, kemudian pada saat pembeliannya dimasukkan gitu secara si batch-nya tadi di sini. Nah ini kita bisa tembak pakai barcode ya Pak ya, bisa ditembak pakai mesin scanner nomor batch yang biasanya ada di dus itu. Nah kita tembak, nah kita tinggal tentukan kuantitinya berapa yang akan dimasukkan. Kurang lebih kayak gitu Mbak.
Oke, jadi kalau misalkan di awal sudah menggunakan Vivo itu sudah nggak bisa diganti ke Everest ya Pak? Betul. Jadi kalau untuk penentuan metode persediaan itu ditentukan di awal. Jadi pada saat kita create database, kita menentukan mau average atau mau Vivo. Dan itu kalau sudah terjadi, sudah tersimpan, itu tidak bisa dirubah. Saya menjawab nih Pak, jadi kalau misalnya udah pilih Vivo dan sudah isi Vivo itu nggak bisa diubah lagi ke Everest. Tidak bisa. Ini ada di awal ya. Iya, betul. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Bapak Fahri. Izin bertanya Pak. Ya baik. Jika terjadi pengurangan stok barang akibat rusak, dicuri atau akibat kebakaran, bagaimana catatnya? Hal itu tidak mungkin dilakukan melalui penjualan. Terima kasih. Ya. Nah, itu tahapannya sebenarnya bisa melakukan pakai modul namanya penyesuaian persediaannya di sini. Nah, nanti kita tinggal pilih nama barangnya, apa yang mau kita kurangi ya. Nah, di sini ada pengurangan. Nah, tinggal kita masukin jumlah kuantiti yang berkurangnya berapa. Nah, info update-nya tinggal nanti kita kasih di keterangan aja. Hilangnya karena apa, atau rusak, atau dicuri, atau apa. Dan alokasi akunnya nanti ditentukan ke alokasi akun mana sesuai dengan kebijakan perusahaan. Misalkan mau dialokasikan ke barang rusak, HPP barang rusak, atau ke HPP barang hilang, atau mau masuk lagi ke HPP penjualan, silakan. Itu nanti ditentukan sesuai kebijakan si perusahaan. Nah, itu modulnya bukan di modul manufaktur ya, tapi masuknya ke modul persediaan. Nanti ada fitur namanya penyesuaian persediaan. Mbak Indah? Ya, itu dia tadi ya, untuk modul yang tadi bukan di manufaktur, tapi di modul Grab online di fitur persediaan ya Pak? Betul, di fitur persediaan. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak Rizky lagi. Pak, print perintah kerja tapi yang tidak ada harganya, karena ini untuk bagian produksi yang tidak perlu harga. Oke, nah sebenarnya kalau form itu kita bisa cetak ya. Nah, di Akurat itu kita menyediakan fasilitas namanya desain cetakan. Nah, di sini kita tadi apa ya, perintah kerja ya judulnya. Nah ini kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Nah, di sini kan menunjukkan harga ya. Nah, ini kita hidden aja harganya. Misalkan kita nggak perlu kan, kita delete aja. Ini kita simpan. Nah, kita coba lagi di perintah kerja yang tadi ya. Nah, kita cetak. Nah, di sini tidak ada harga. Jadi artinya bisa Pak. Jadi bisa kita settingkan nanti mau ada harga atau mau tidak ada harga. Jadi kalau form ini lebih kita nanti sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Bapak Angga. Apakah ketika sudah selesai produksi 100% bisa langsung dinyatakan good stock dan secara otomatis menambah stok finish good-nya Pak? Iya, sudah pasti. Makanya pada saat penyelesaian itu kan kita harus menentukan. Jadi ini ya, saya buka dulu penyelesaiannya. Nah, di sini ya. Jadi pada saat penyelesaian jadi ini, kalau kita nanti good stock, artinya dia sudah menambah langsung ke gudang finish good ya, menambah stok finish good-nya. Nah, tapi kalau misalkan di dalam penyelesaian ini ternyata ada yang tidak good stock gitu ya, jadi misalkan barangnya jadi kualitas kedua misalkan. Nah, nanti di sini tuh ada tombol switch ya. Nah, switch menjadi barang yang secondary produknya. Nah, barang secondary produknya itu ditentukan di mana? Itu pada saat di sini yang tadi saya bilang. Pada saat di formula produksi ini. Nah, di sini nanti harus ditentukan barang keduanya apa. Barang penggantinya. Jelas ya Pak prakteknya nih, karena langsung dipraktekkan harusnya udah jelas untuk peserta.
Gitu. Jadi nanti pada saat penyelesaian ini nanti kita menentukan kualitas keduanya ada di mana. Tapi kalau good stock ya berarti otomatis dia sudah menambah jenis good semua. Baik, berarti setiap selesai atau finish good itu udah ada reportnya masing-masing ya Pak? Iya, betul. Lanjut dari Pak Rizky lagi, Pak, apakah bisa klik nomor unik dari produksi tapi dengan format tertentu seperti awalan kode plus TH plus bulan dan nomor unit atau nomor urut? Ya, jadi gini, kalau untuk memasukkan nomor seri gitu ya, kalau di Akurat itu kan emang manual ya. Nah di sini ya, ini mau kita nomornya pakai tahun dulu gitu ya, misalkan 20, kemudian 2008, atau mau pakai strip lagi 2003 gitu ya, kemudian 001. Nah ini bisa aja Pak. Nah kayak gini ya, 500 tidak diurutkan. Nah bisa aja. Nah tapi sih alangkah lebih bagusnya gitu ya kalau Akurat bisa menyediakan memang fasilitas di mana kita ada bisa setting penomoran biar otomatis, karena kan nomor base ini diisinya manual ya. Nah mungkin Akurat ada opsional di mana nomor base ini bisa di-set oleh sistem langsung gitu, jadi tanpa menginputkan manual. Nah ini masukan dari saya sih gitu. Tapi kalau menjawab pertanyaan yang tadi Pak Rizky, bisa nggak memasukkan kode tahun, bulan, nomor urut? Bisa Pak, tapi sekarang ini manual Mas. Berarti bisa, namun masih manual ya Pak? Masih manual. Untuk pertanyaan kurang lebih udah selesai sih Pak. Tapi ada pertanyaan tambahan nih Pak dari anak. Kalau penambahan bahan baku di luar itu BOM itu gimana Pak? Ya, nah ini bagus sih pertanyaannya. Artinya kita kan sudah menentukan bahwa perintah kerja ini sesuai dengan BOM yang ada gitu ya. Nah pertanyaannya, kalau penambahan bahan baku tapi di luar BOM, bisa nggak pertanyaannya? Nah kita harus update di nah ini Pak, kita harus update-nya di rincian perintah kerja dulu Pak. Jadi kita nggak bisa menambahkan di pengambilan bahan ya. Nah ini kan ada pengambilan bahan baku nih di sini. Nah kita mau menambahkan barang yang emang di luar BOM ya. Contoh HC. Nah tidak akan ada muncul gitu pada saat pengambilan bahannya. Jadi kita harus mengupdate dulu perintah kerjanya. Di sini ada penambahan bahan baku, nah baru kita bisa pilih. Nah ini. Oh sudah diproses akhir bulan ya, nggak bisa. Jadi intinya harus diupdate di perintah kerjanya dulu Mbak. Gitu. Jadi kalau kita ada penambahan bahan baku, perintah kerjanya diupdate dulu, ditambahin barang yang dibutuhkan. Baru nanti pada saat pengambilan bahan bakunya bisa diambil dari perintah kerja. Jadi kalau mau menambahkan bahan baku itu menambahkannya di perintah kerja terlebih dahulu ya Pak? Mungkin itu saja nih untuk tanya jawab ya, sudah banyak juga ya Pak yang nanya. Alhamdulillah, semoga pada hari sehingga bisa menggunakan modul manufaktur ya.